Cek mic. Alright, Mike Sal, interview with Sabto. Keluarga aku tuh emang keluarga musik bisa dibilang. Kakek aku seorang musisi, punya band namanya Casino dulu di Surabaya. Terus ibu aku seorang DJ, terus adik aku juga seorang produser musik. Jadi deket banget di keluarga aku sama musik. Itu yang mungkin mengawali semuanya gitu. Tapi secara profesional aku 2018 merilis lagu pertama aku judulnya Kultusan, yang kemudian membawa aku ke sebuah penghargaan AMI Awards, penghargaan musik di Indonesia. Terus merilis album pertama aku yaitu Berhati di tahun 2020. Sampai hari ini akhirnya aku punya 2 album. Kalau satu figur aku rasa aku nggak terbayang siapa, tapi ketika aku terinspirasi aku selalu dari banyak tokoh gitu. Mungkin kalau bisa disebutkan misalnya nggak cuma dari musisi, dari lukis Indonesia bernama Nasar, terus kalau penulis Pasapardi Djoko Damono, misalnya dari luar musisi juga ada Nick Cave. Jadi berbagai macam lintas disiplin yang kemudian menginspirasi aku untuk berkarya gitu. Buat aku menulis musik adalah mencatat kejadian dalam hidup, nggak cuma cerita aku tapi juga cerita sekitar aku yang aku dengar gitu. Jadi buat aku perjalanan musik aku adalah perjalanan mencatat kejadian hidup, mengkoleksi memori di dalam hidup gitu. Jadi ketika dengar lagu-lagu aku mungkin yang terdengar seringkali adalah cerita-cerita gitu. Dari cara aku menulis, pemilihan diksi seringkali memang bisa dibilang kalau orang ngerasanya puitis, tapi rasanya itu adalah bagian dari cerita yang terjadi di keseharian gitu. Ya, tentu saja salah satunya adalah kolaborasi dengan seorang penyanyi perempuan bernama Nadine Amizah. Dan pada saat kami melakukan syuting video musik dan foto artwork, kami juga menggunakan pakaian dari Mas Sabto. Dan senang sekali pada saat prosesnya gitu, semua suasana yang mau kami bangun dalam lagunya benar-benar tersampaikan dengan baik, paling tidak menurut kami. Jadi itu adalah salah satu proses kolaborasi yang aku ingat sampai hari ini. Nasionalisme itu adalah kecintaan kita sama identitas kebangsaan yang kita punya kan. Tapi tentu saja nilai-nilai nasionalisme itu harus sesuai dengan porsinya. Kebanyakan juga bisa mencederai, tapi kurang juga bisa mencederai. Jadi harus sesuai atau pas dengan porsinya gitu. Aku rasa bagaimana nilai-nilai nasionalisme aku wujudkan dalam lagu-lagu aku, tentu saja dengan penggunaan bahasa Indonesia misalnya, pemilihan diksi yang kebanyakan memang aku penulis lagu berbahasa Indonesia. Tapi aku juga bukan orang yang menutup diri untuk kemudian tidak mau menggunakan bahasa lain. Dalam lagu I'd Like to Watch You Sleeping, aku ada menerapkan sebuah lirik bahasa Inggris yang kemudian aku sematkan di samping lirik-lirik bahasa Indonesia. Menurut aku itu adalah satu upaya keterbukaan bahwa bahasa Indonesia begitu indahnya, dia mampu disejajarkan dengan bahasa apapun di dunia ini. Aku nggak tahu apa signature style-nya, tapi aku selalu merasa berawal dari sesuatu yang dipakai harus nyaman dulu. Tapi akhir-akhir ini, 2 tahun, 3 tahun ini sedang belajar untuk lebih conscious terhadap membeli produk gitu ya. Lebih pengen mendengar dan tahu soal journey dari produk ini sendiri. Jadi biasanya seringkali hari ini tuh yang topik yang menarik buat aku adalah brand philosophy dari apa yang aku kenakan. Jadi kita bisa ngerasa punya ada satu pengalaman yang berbeda ketika kita menggunakan barang dan kemudian kita mengetahui ceritanya. Sehingga pas kita pakai kayak, I'm wearing something yang benar-benar ada makna di balik ini gitu. Jadi aku lagi belajar untuk itu, gitu. Nggak sembarangan untuk beli barang gitu ya, terus kemudian jadi waste, itu kan yang juga jadi bahaya. Ya tentu saja berdasarkan dengan itu, maka barang-barang yang aku pilih juga turut harus punya irisan dengan apa yang mau aku sampaikan sebagai seorang musisi. Ada semangat kreatif yang ada di dalamnya gitu ya, laku kesenian yang dilakukan oleh para kreatornya gitu. Itu juga jadi semangat yang kemudian aku usung bersama di dalam pengkaryaan ini.